Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Om eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Shalom, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Arya Dipankara dari Prodi Pendidikan Psikologi Agama Buddha semester 2 dengan nomor induk 02501240121518. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah dan kesulitan dalam belajar. Tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Baik, kita akan masuk ke penjelasannya. Let's go. Nah, kita akan masuk ke pengertian masalah belajar terlebih dahulu. Masalah belajar itu apa sih? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses perubahan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruh. Jadi masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja, tapi ini juga bisa menimpa di murid-murid yang pandai atau cerdas. Jadi bisa dikatakan bahwa masalah belajar ini bisa dialami oleh seluruh murid-murid. Nah, selanjutnya ada juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi munculnya masalah dalam belajar. Untuk faktor-faktornya sendiri saya bagi menjadi dua, yakni ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dibagi lagi menjadi dua, yakni faktor psikologi dan faktor fisiologis. Untuk faktor psikologis sendiri itu bisa meliputi inteligensi, bakat, motivasi. Sedangkan faktor fisiologi ini lebih ke keadaan jasmani dan keadaan kita sekarang gitu. Misal kita lagi kondisinya tidak fit, jadi kita mengalami yang namanya masalah dalam belajar. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal, like ini faktor yang berasal dari luar tubuh kita. Ini bisa dari guru, terus ada prasarana dan sarana pembelajaran, lalu ada lingkungan sosial di keluarga maupun di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk jenis-jenis masalah belajar itu terbagi jadi banyak nih. Ada keterlambatan akademik, ada ketidakmampuan mencapai tujuan belajar atau hasil belajar, lalu ada tidak dapat mencapai kemampuan yang optimal. Untuk yang ini bisa dikatakan dengan IQ-nya itu tidak mencapai rata-rata atau hanya menyentuh di suatu titik yang sedang saja. Lalu ada sangat lambat dalam belajar, lalu selanjutnya ada kekurangan motivasi dalam belajar, lalu ada bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, lalu sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, atau istilah umumnya kita bisa katakan dia sering bolos. Terus yang terakhir, dia itu tapi mengalami penyimpangan perilaku dalam hubungan intersosial. Jadi ya kurang lebih untuk penjelasan tentang masalah belajar seperti itu. Nah, kita akan masuk ke kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan untuk memahami atau menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Nah, untuk melakukan matematis, terus mengoordinasi gerakan atau mengarahkan perhatian. Ini ada menurut pendapat ahli dari Subini pada tahun 2011, dia mengartikan bahwa kesulitan belajar ini adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Jadi kalau misalnya tadi ada masalah belajar, di sini ada yang sebelum munculnya masalah belajar, yakni kesulitan. Jadi bisa dikatakan sebelum munculnya masalah itu ada kesulitan yang dialami oleh para siswa. Nah, apa sih penyebabnya? Itu terbagi menjadi dua.
ini faktornya sama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu bisa meliputi kondisi fisik dan kesehatan, lalu ada faktor penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan itu bisa menjadi salah satu faktor. Terus juga kadang kalau kita merasa stres, terus kebingungan emosional, frustasi, konflik psikologis, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, ini bisa meliputi lingkungan-lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk jenis-jenis kesulitan belajar sendiri itu ada banyak banget. Aku bakal jelasin satu-satu, bakal uraikan saja apa saja sih kesulitannya. Yang pertama itu ada disleksia, yakni ketidakmampuan untuk belajar membaca. Terus yang kedua ada dispraksia, yakni ketidakmampuan keterampilan motorik. Yang ketiga ada diskalkulia, ini ketidakmampuan belajar matematika. Terus ada disgrafia, yaitu kemampuan bukan kemampuan, ketidakmampuan belajar menulis. Lalu selanjutnya ada gangguan pemrosesan visual, jadi dia itu kayak sulit untuk kayak menggambarkan tentang suatu hal yang ada di kepala dia. Terus ada gangguan pemrosesan auditory, jadi dia tuh kayak sulit untuk mendengar dengan jelas gitu. Lalu ada gangguan perhatian dan hiperaktif, ini basically itu ADHD. Lalu ada gangguan pemrosesan sensori, dia itu indera perasanya itu kurang kurang eh, kurang bagus gitu istilahnya ya. Terus yang terakhir itu ada slow learner dan underachiever. Yakni dia itu lambat untuk belajar dan juga untuk mencapai suatu hal itu di bawah rata-rata. Sekian untuk penjelasan tentang terkait masalah dan kesulitan dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, terima kasih. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih.